Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Devi Rizky Dewi, NIM 20202121045, kelas A1, jurusan arsitektur. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul organisasi. Yang pertama, hubungan-hubungan spasial. Dua buah ruang bisa terhubung satu sama lain dengan beberapa cara yang berdasar sebagai berikut. Yang pertama, ruang dalam ruang. Ruang dapat ditampung di dalam volume sebuah ruang yang lebih besar. Selanjutnya, ruang-ruang yang saling mengerti. Area sebuah ruang bisa menumpuk pada volume ruang lainnya. Selanjutnya, ruang-ruang yang berdekatan. Dua buah ruang saling bersentuhan satu sama lain ataupun membagi garis batas bersama. Yang terakhir, ruang-ruang yang dihubungkan oleh sebuah ruang bersama. Dua buah ruang saling mengandalkan sebuah ruang perantara untuk menghubungkan mereka. Selanjutnya, ada bagian ruang dalam ruang. Sebuah ruang yang besar dapat dibungkus dan menampung sebuah ruang yang lebih kecil di dalam volumenya. Di sini dicontoh ruang keluarga bila berhubungan dengan ruang luar atau ruang antar dibatasi dengan pintu jendela yang bisa ditutup. Dalam ruang ini, orang dapat beraktivitas melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Selanjutnya, ruang-ruang yang saling mengunci hubungan spesial. Yang saling mengunci dihasilkan melalui penumpukan dua buah area spasi serta memunculkan zona ruang yang dibagi. Ketika dua buah ruang saling mengunci volume melalui cara ini, maka masing-masing ruang akan mempertahankan identitas serta definisinya sebagai sebuah ruang. Contoh ruang saling berkaitan di area sebuah ruang bisa menumpuk pada volume ruang lainnya. Hubungan spasi yang saling mengunci dihasilkan melalui penumpukan dua buah area spasial serta munculnya zona ruang yang dibagi. Ruang ini bersifat terbuka di area publik yang tertutup pada area semi publik dan privat. Selanjutnya, ruang-ruang yang berdekatan. Kedekatan merupakan sebuah jenis hubungan spasial yang paling umum. Ia mungkin masing-masing ruang dapat didefinisikan dengan jelas tanggap terhadap kebutuhan fungsional maupun simbolis. Contohnya, dua buah ruang yang saling bersentuhan satu sama lain ataupun membagi garis batas bersama. Selanjutnya, yang D, ruang-ruang yang dihubungkan oleh sebuah ruang bersama. Dua buah ruang yang terpisah dapat dihubungkan atau dikaitkan satu sama lain oleh sebuah ruang ketiga sebagai perantaranya. Contohnya yang dimaksud dengan ruang yang dihubungkan oleh ruang bersama ialah ruang-ruang yang bersifat semi-privat ataupun privat yang dihubungkan dengan ruang-ruang publik sebagai jalur akses utama ke semua ruang-ruang tersebut. Yang kedua, organisasi spasial. Setiap jenis organisasi spasial diperkenalkan di dalam bagian yang membahas karakteristik bentuk, hubungan spasial, dan respon-respon konseptual kategori tersebut. Mungkin ada kebutuhan ruang yang memiliki fungsi khusus dan membutuhkan sebuah bentuk-bentuk yang khusus. Yang A, organisasi terpusat. Organisasi yang terpusat merupakan suatu komposisi stabil konsentrasi yang terdiri dari sejumlah ruang sekunder yang dikelompokkan mengelilingi sebuah ruang sentral yang besar di dominan ruang sekunder pada organisasi yang setara atau sama lain dalam hal fungsi, bentuk, ukuran, serta menciptakan sebuah konfigurasi seluruh yang secara geometris teratur dan simetris atau dua buah tunggu terlebih. B. Organisasi linier. Sebuah organisasi linier pada hakikatnya terdiri dari serangkaian ruang. Sebuah organisasi linier biasanya terdapat dari ruang-ruang berulang yang ukuran, bentuk, dan fungsinya serupa. Ini adalah gambar denah sekolah yang ruang-ruang kelasnya tersusun membentuk organisasi linier. Yang C, organisasi
Radial. Sebuah organisasi ruang membentuk radial mengkombinasikan elemen-elemen sebuah linear maupun terpusat. Ini adalah denah suatu bangunan yang diposisikan di posisi ruang-ruangnya berbentuk radial dan denah bangunan yang berbentuk radial. Yang D. Organisasi tercluster. Sebuah organisasi yang cluster bergantung pada kedekatan fisik untuk menghubungkan ruang-ruang satu sama lain. Selanjutnya, organisasi grid. Di sini gambar pola dan contoh pada pembangunan organisasi ruang grid. Organisasi grid terdiri dari bentuk dan ruang yang posisi-posisinya di dalam ruang serta penghubungannya satu sama lain diatur oleh sebuah pola atau area grid berbentuk 3 dimensi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi.